warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu pengen menyampaikan beberapa cerita tentang pada saat saya tepatnya 2 bulan yang lalu kena COVID-19. Awalnya saya pulang menjenguk ibu yang dalam kondisi sakit di rumah sakit yang ada di Banda Aceh, dan 2 hari setelah saya di sana, bunda saya berpulang meninggal dunia karena kondisi beliau telah menjalani operasi bengkak di kepala, dan setelah menjalani operasi kondisinya sebenarnya stabil, namun beliau beberapa kali tidak sadarkan diri dan akhirnya beliau meninggal. Setelah beberapa hari beliau meninggal, pemakaman beliau berlangsung sekitar 4 hari setelah ibunda saya meninggal. Saya mengalami, di malam harinya saya mengalami demam. Awalnya demam sekitar 36,8, malam berikutnya menjadi 37,7, dan malam berikutnya menjadi 38,9. Dan ini saya mulai curiga kalau saya kena COVID. Jadi sementara ibu waktu masuk ke rumah sakit, beliau sudah dites dan dinyatakan negatif. Jadi saya pikir ini bukan menular dari ibu saya, tapi mungkin saya curiga dari beberapa tempat, tapi saya tidak bisa sebutkan karena saya nggak yakin di mana, karena di bandara juga bisa, karena kondisi kan ramai di bandara, bisa di rumah sakit. Setelah mengalami demam, saya minum obat antibiotik, dan saya sempat konsultasi sama teman saya dokter, dan beliau bilang tolong minum antibiotik yang ada di kamu, ada apa, tolong beli ini. Akhirnya setelah 10 hari acara ibu saya kira-kira hari ke-12 saya mau pulang kembali ke Jakarta. Sementara demamnya saya udah turun dan sebenarnya nggak ada masalah lagi gitu, cuman kondisi saya lemah saja. Untuk meyakinkan diri, saya ke tempat swab, jadi supaya lebih jelas, karena saya akan pulang ke Jakarta juga. Ketika swab, karena di daerah waktu itu memang agak lama ya, jadi kalau hari ini swab mungkin besoknya, sementara di sini juga hampir sama kan. Hasil swab, dokter bilang saya positif COVID. Yang pertama bikin saya agak shock, jadi kondisi badan saya tuh sempat drop dan ibu wafat. Tiba-tiba saya juga kena COVID, dan saya sempat konsultasi lagi dengan dokter di Aceh, Dokter ID, Dr. Syafrizal. Saya tanya ke beliau, "Dok, saya harus kemana?" Kata dokter, "Besok kamu harus ke Pinere." Jadi Pinere itu merupakan salah satu di pusat rumah sakit Zainul Abidin Banda Aceh. Jadi itu merupakan bagian pusat penanganan COVID-19 yang ada di kota Banda Aceh. Keesokan harinya memutuskan untuk foto torak untuk agar bisa kita lihat hasilnya apakah ada sesuatu di paru-paru saya. Namun hasilnya alhamdulillah paru-paru saya bersih dan tidak ada masalah, alhamdulillah. Dan di Pinere saya langsung konsultasi kembali. Ada memang di Pinere itu kalau kita sudah dinyatakan positif, kita akan konsultasi lagi dengan dokter paru yang menangani khusus COVID. Jadi setelah saya ketemu dengan dokter menyarankan saya untuk isolasi mandiri selama 14 hari. Sebelum pulang saya sudah menyiapkan macam-macam untuk persiapan saya untuk isolasi mandiri. Setelah saya tiba di rumah, saya langsung menyiapkan diri dan memisahkan diri dengan keluarga, karena ini bukan perkara mudah, karena ini COVID dan gampang menular juga. Jadi akhirnya saya memutuskan saya tinggal di salah satu kamar yang sudah dijadikan gudang. Di situ ada padi, ada beras dan segala macam, dan siapapun nggak boleh ke situ. Jadi saya udah kasih tahu ke keluarga saya, jangan ada yang mendekati saya. Kalau mau ngasih makanan, silakan taruh depan pintu, nanti saya akan ambil sendiri. Jadi memang saya menerapkan standar isolasi mandiri sangat ketat, dan saya nggak ingin keluarga saya tertular dari saya, dan itu saya lakukan selama 14 hari. Namun karena kondisi saya masih sangat lemah, jadi selama 14 hari itu saya hanya melakukan jemur. Jadi berjemur di pagi hari sekitar jam
9 sampai jam 10. Setiap hari saya lakukan itu, cuman saya tidak bisa melakukan olahraga karena kondisi masih sangat lemah. Dan selama 14 hari itu saya sempat ngobrol-ngobrol dan konsultasi sama teman-teman yang ada di sana, terutama dokter. Mereka menyarankan saya untuk minum daun pepaya yang di jus. Jadi daun pepaya yang muda itu di jus tanpa menggunakan apa-apa, tidak pakai gula dan segala macam. Jadi memang agak pahit, dan saya melakukan itu selama hampir 1 minggu ya. Minum itu terus sampai benar-benar kondisinya memang agak berat ya, karena pahit banget, tapi saya paksakan karena untuk kesehatan. Ini kan minuman sehari-hari setiap pagi habis berjemur minumnya jus daun pepaya. Ini direkomendasikan oleh teman-teman dokter yang ada di Aceh, ada Dokter Cut, Bang Fakrudin, beberapa teman-teman yang lainnya yang ada di Aceh. Teman-teman tetap jaga kesehatan ya, nggak ada enak-enaknya ya, pahit pasti. Minggu berikutnya saya konsultasi lagi dengan dokter. Jadi dokter menyarankan untuk minum ini, lemon. Jadi lemon ini saya belah, diperes gitu, diambil airnya, dan saya tambah sedikit madu dan garam seujung sendok teh ya. Jadi setelah itu saya teruskan minum selama 3 hari. Karena sebenarnya minum ini saya barengin dengan minum obat dari dokter yang dikasih di Pinere kemarin, di Pinere itu, dan saya minum selama lebih kurang hampir 10 hari. Saya minum ini terus dibarengin dengan ini ya. Jadi minum ini dibarengin dengan ini. Jadi setelah minum lemon, beberapa waktu berikutnya terus saya minum susu, beberapa liter terus yang sempat saya baca. Jadi saya menggunakan minyak kayu putih, dan alhamdulillahnya selama COVID saya tidak kehilangan penciuman dan rasa. Saya alhamdulillah masih tetap dapat, alhamdulillah. Makan pun masih bisa, alhamdulillah. Yang kena COVID itu ada yang beda-beda, tidak bisa merasakan penciuman, tidak bisa merasakan apa yang dimakan, nggak ada rasanya gitu. Tapi alhamdulillah saya masih bisa, karena mungkin dari awal saya sudah menggunakan minyak kayu putih ya. Jadi dari awal saya menghirup minyak kayu putih. Jadi saya tetes di mangkok gitu ya, agak besar, saya kasih air panas. Jadi saya ngekom gitu, menghirup udaranya, menghirup aroma ini, sampai saya sempat juga minum beberapa tetes ya. Jadi namun tidak disarankan, karena mungkin saya waktu itu agak panik aja. Jadi saya coba minum sedikit beberapa tetes, dan rasanya emang benar-benar gak enak. Tapi ya, untuk meyakinkan saya, jadi saya tetap minum selama 3 tetes, bahkan sempat sampai 5 tetes. Cuman itu nggak berlangsung lama. Saya tetap hanya menghirup udara yang saya dalam air yang saya kasih dengan tetesan minyak kayu putih ini. Selanjutnya hari ke-10 saya ngontak teman saya yang ada di Solo, Muhammad Hussein Sanusi, dan saya dikabarkan bahwa dia punya beberapa stok probiotik. Jadi saya bilang kalau ada tolong dikirim, nanti biayanya saya ini. Hari ke-13 barang yang saya pesan tuh nyampai, dan saya coba minum probiotik tuh di antara minum obat-obat yang lain ya, obat-obat dokter yang disarankan oleh dokter. Namun saya kasih jeda, jadi setelah minum obat 2 jam setelah minum obat dari dokter, saya minum probiotik. Nah, demikian juga dengan hal yang lainnya ini, saya juga melakukan hal yang sama. Jadi tidak berbarengan, tapi tetap saya kasih jeda gitu. Alhamdulillah kondisi badan udah mulai sehat lagi selama melaksanakan isolasi mandiri di hari ke-14 hari pertama. Hari ke-14 saya berangkat lagi ke rumah sakit, masih di pusat penanganan COVID yang ada di Banda Aceh, yaitu Pinere. Di sana saya swab ulang. Ternyata hasil swab saya yang kedua masih tetap positif, dan itu bikin saya agak drop ya. Kondisi saya juga belum stabil, tapi udah harus menerima kenyataan kalau saya masih positif. Dokter menyarankan saya untuk melaksanakan isolasi mandiri 10 hari lagi, tambah lagi obatnya. Singkat cerita, saya langsung buat planning, merencanakan. Jadi mau selama 10 hari itu saya harus ngapain gitu. Jadi selama hari pertama dari 10 hari terakhir untuk isolasi mandiri itu, saya terima kasih banyak Mas Hari. Dapat kiriman dari Mas Hari Untung, ada probiotik juga dikirim dari Bandung. Saya juga minum, jadi saya kombinasikan antara obat dokter sama obat probiotik. Cuman jeda waktunya tetap saya kasih. Lain hal kalau kondisi badan kita nggak stabil setelah minum itu nggak cocok, jadi dihentikan saja. Pokoknya ketika badan saya nggak stabil dalam minum sesuatu itu, saya akan stop langsung. Pasti kita lebih tahu badan kita kayak apa kondisinya. Kalau kondisi badan kita nggak pas ketika kita minum sesuatu, berarti ya udah stop, jangan dipaksain. Jadi alhamdulillah probiotik yang dikirim sama Mas Ari Untung saya minum selama 3-5 hari. Isolasi mandiri saya udah mulai olahraga, jadi kondisi badan saya udah mulai stabil, alhamdulillah. Udah mulai sehat lagi. Saya olahraga 1 jam saya jalan keliling rumah. Pandemi ini gampang tertular, jadi saya membatasi diri dengan keluarga saya, pihak keluarga dan orang luar. Berikutnya setelah olahraga setiap pagi dan berjemur setiap hari-hari berikutnya saya tetap melaksanakan beberapa arahan yang disarankan oleh dokter. Terus untuk minum obat sesuai dengan dosis,
vitamin, yang pasti vitamin C. Ada beberapa dokter memberikan beberapa vitamin dan obat antibiotik yang cukup. Jadi sekitar 10 hari saya minum obat, terus tetap dengan minum jeruk, terus ada kumur juga. Jadi saran dari teman-teman, jadi saya sempat kumur dengan air garam ya. Setiap pagi dan sore saya kumur dengan air garam dan agak sedikit menghirup mencuci lubang hidung ini dengan air garam. Alhamdulillah itu memang cukup cukup ampuh saya pikir. Karena ketika kita cuci lubang hidung kita dengan air garam itu yang ada kotoran-kotoran yang ada di hidung itu akan segera keluar. Saya tetap melaksanakan SOP yang sudah saya siapkan sendiri, tetap pakai masker, kecuali pas lagi olahraga. Saya jadi olahraga karena saya sendiri. Hari ke-24 saya kembali, 10 hari setelah 14 hari saya kembali ke rumah sakit setelah melaksanakan isolasi mandiri yang kedua. Yang pertama 14 hari, yang kedua 10 hari. Saya ke rumah sakit, ke Pinere lagi. Di sana saya swab yang ketiga. Alhamdulillah swab yang ketiga dinyatakan negatif. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan setelah swab yang ketiga ada swab berikutnya lagi. Ya, beberapa hari setelahnya, 2 hari setelahnya saya swab lagi dan dapatnya negatif. Jadi sempat 2 kali swab saya negatif di sana dan akhirnya jadi diputusin sama dokter kondisinya sudah stabil, jadi sudah bisa melakukan aktivitas lagi. Dan beberapa hari setelahnya saya langsung beli tiket untuk kembali ke Jakarta. Tetap saya nyampaikan ke keluarga kalau kondisi COVID seperti ini kita tidak perlu terlalu banyak berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita, tapi untuk menjaga menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, dan ini tentu wajib kita laksanakan ya. Buat teman-teman sekalian, mungkin apa yang disarankan oleh dokter, khususnya dokter yang menangani COVID, kita ikuti saja. Suruh pakai masker, tetap harus pakai masker karena ini untuk kemaslahatan kita dan orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau kita ngomong kita nggak pakai masker, dia yang pakai masker juga akan kondisinya pasti nggak benar gitu. Jadi harus sama-sama saling menjaga, tetap sama-sama menjaga protap kesehatan untuk penanganan COVID. Setelah saya kembali ke Jakarta, kantor menyarankan saya untuk melakukan isolasi selama 1 minggu. Setelah isolasi selama 1 minggu dan saya kembali melaksanakan swab yang kelima. Alhamdulillah dinyatakan negatif setelah 1 minggu isolasi di Jakarta dan kembali menjalankan aktivitas. Sebelum saya akhiri, saya mau menyampaikan beberapa hal, yaitu terutama terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat keluarga yang telah berjuang keras untuk membantu saya untuk segera sembuh. Terima kasih kepada Pemret Kompas TV, Bu Rosiana Silalahi. Terima kasih buat Mas Wapemret, Mas Yogi Nugraha. Terima kasih buat manajer kami Bang Zainal Bakti. Terima kasih buat eksekutif produser program Food Story Mbak Fitri Oktarini. Dan terima kasih juga buat tim saya, tim Food Story, ada Dian, Intan, dan Alif. Dan terima kasih buat rekan-rekan lainnya, Syahnanto dan beberapa teman-teman yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih saya buat teman-teman sekalian. Dan terima kasih yang tak terhingga kepada dokter-dokter yang menangani COVID, khususnya saya selama di Aceh. Terima kasih kepada Dr. Syahrial, Ketua ID Aceh. Terima kasih kepada dokter-dokter yang ada di Pinere, yang ada di Rumah Sakit Zainul Abidin yang ada di Banda Aceh, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih buat para perawat, terima kasih buat Mbak Nita, terima kasih beberapa teman-teman lainnya. Terima kasih yang tak terhingga buat seluruh teman-teman Kompas TV yang telah turut mendoakan saya. Pesan terakhir buat teman-teman yang mungkin menderita COVID juga seperti saya, semoga tetap semangat, tetap menjalankan prokes yang telah diterapkan oleh pemerintah, terutama gugus tugas. Terima kasih buat gugus tugas COVID Kompas TV juga, terima kasih banyak. Dan terima kasih buat Mas Ari Untung, terima kasih buat Mas Husin Sanusi, dan terima kasih buat teman-teman yang telah membantu Koh Hani yang telah mengirimkan Food Al Hindi, dan sampai saat ini masih saya minum. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Baik, buat teman-teman tetap semangat, jaga kesehatan tentu dengan menjalankan protap COVID ya untuk penanganan COVID. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi terima kasih yang tak terhingga, yang hampir lupa, Bang Fakrudin. Bang Fakrudin, terima kasih banyak yang telah membantu saya dan keluarga saya selama perawatan ibu sampai saya terkena COVID. Terima kasih banyak. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.